Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah di hari yang ke-15 ini, di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan puasa ini dan menjadikan bulan puasa ini lebih baik daripada bulan-bulan puasa yang telah kita lewati. Allahumma amin. Salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanpa beliau kita tidak akan bisa menikmati nikmat dunia, nikmat lahir dan juga nikmat batin di dalam kehidupan kita, terkhusus adalah nikmat keimanan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini pasti ada tujuannya. Sebagaimana di kajian yang sebelum ini, yaitu di Kultum Tarawih, kita telah membahas tentang penciptaan api, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan api, kemudian memerintahkan kepada api, memerintahkan untuk menjadi dingin, memerintahkan untuk membakar, sehingga api hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk dua hal, untuk dua perkara. Tugas yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sudah maklum sekali kita ketahui, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, atau menjadi hambaku, atau menghamba kepadaku. Hamba itu artinya budak. Budak artinya ada tuannya yang memiliki. Jadi jin dan manusia tugasnya hanya menjadi budak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sebatas ritual saja, akan tetapi seluruh hidup kita, seluruh usia kita itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna menghamba, ini adalah arti dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penghambaan itu tidak hanya sholat 5 waktu, tidak hanya membayar zakat, tidak hanya bersedekah, tidak hanya berangkat haji, tidak hanya puasa di bulan Ramadan, tidak hanya itu. Maka ketika kemarin kita membahas bagaimana orang yang puasa tapi tidak sholat, nah ini bagaimana bisa dikatakan dia sebagai seorang hamba? Yang menciptakan dia meminta dia untuk puasa dan meminta dia untuk sholat, dia hanya lakukan sebagiannya saja. Ini kalau di kantor mungkin sama seperti nanti di akhir puasa ada cuti bersama, kemudian dia sudah banyak absen tidak masuk kantor.
Giliran libur dia ingin nambah cuti. Setelah itu di dalam surat pengajuan cuti tersebut dia tambahkan lagi, kalau bisa bulan depan gajinya naik. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Bosnya pasti sudah nggak akan memberikan cuti itu, tidak akan memberikan kenaikan gaji, kalau perlu dipotong. Ini baru hubungan sesama manusia antara atasan dan bawahan. Bagaimana dengan seorang hamba, seorang budak, makhluk yang diciptakan oleh penciptanya kemudian tidak melaksanakan perintah dari Tuhannya? Ini tidak pantas disebut dengan hamba. Pantasnya disebut apa? Disebut Tuhan. Jadi dia menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Ini adalah bentuk penghambaan. Artinya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghamba kepada Allah itu adalah ihsan paling tinggi. Apa itu ihsan? Kita menghamba kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Kenapa seakan-akan? Karena hanya Nabi Muhammad SAW yang pernah bertemu dengan Allah. Sehingga sholatnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad melihat Allah dan Allah melihat Nabi Muhammad. Kalau kita bersedekahnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad melihat Allah dan Allah melihat Nabi Muhammad. Seluruh kehidupan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad dilihat oleh Allah dan melihat Allah. Kalau kita tidak diberikan anugerah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan yang lebih cepat untuk mencapai kepada penghambaan yang hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya ritual saja, tapi mengikuti secara lahir dan batinnya Nabi Muhammad bagaimana? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Jadi mengikuti Nabi Muhammad, Allah itu otomatis mencintai kita. Ini adalah level mengikuti. Jadi untuk menjadi hamba tidak bisa kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW seutuhnya. Ada yang bisa? Tidak bisa. Allah hanya membukakan kepada kita sebagian saja untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa puasa sunnah terus, nyambung puasanya terus, istiqomah, tapi dia tidak bisa bangun malam karena bekerja di siang mungkin. Ada orang yang bisa bangun malam tapi tidak mampu untuk puasa karena apa? Punya penyakit lambung. Ini baru dari sisi kesehatan. Tapi ada yang memang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugas yang pertama dari seorang hamba, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakan kalian dari bumi atau dari tanah, wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Pemakmur artinya yang memakmurkan. Memakmurkan apa? Memakmurkan dunia ini. Jadi tugas manusia adalah memakmurkan dunia. Maka ada dewan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Itu artinya yang memakmurkan masjid ini, yang membangun masjid ini.
Jadi tugas manusia adalah memakmurkan dunia, membangun dunia. Jadi membangun dunia ini terkadang kita jadikan alasan untuk apa? Untuk melupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan, oh saya kan sedang membangun dunia, maka saya untuk baca Al-Quran, untuk belajarnya itu nanti saja. Setelah kapan? Setelah pensiun. Apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat itu wajib, fardu ain. Di dalam madhab Asy-Syafi'i, Al-Fatihah itu rukun. Jadi minimal kita fasih baca Al-Fatihah, minimal itu dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab lain bisalah. Ini kalau yang sudah mempelajari akan tahu celah-celahnya, celah-celah untuk ngeles. Maka kita cukupkan dengan madhab Asy-Syafi'i. Maka ketika membaca Al-Fatihah fasih sudah, itu cukup, itu rukun. Itu rukun. Maka bagaimana di sini seorang hamba dengan alasan ingin membangun dunia, tapi dia tidak menjaga sholatnya, dia tidak menjaga rukun dari agama ini. Maka minimal kita fasih membaca Al-Fatihah agar apa? Agar sholat kita sah dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tidak bisa dibenarkan ketika kita dengan alasan apapun, untuk apa? Untuk meninggalkan sesuatu yang rukun demi untuk membangun dunia, demi untuk mendapatkan dunia, demi untuk yang lainnya. Yang itu adalah juga tugas Allah. Bagaimana Allah bisa menugaskan dua perkara sedangkan hambanya hanya melaksanakan satu saja, yang satunya ditinggalkan? Itu tidak bisa. Maka kita harus memiliki waktu khusus untuk mempelajari sesuatu yang bersifat rukun. Kita tidak wajib untuk belajar bagaimana manasik haji itu. Tapi kalau sudah nama kita keluar, antrian kita sudah di tahun ini, itu fardu ain hukumnya mempelajari manasik haji. Fardu ain hukumnya. Demikian juga kita yang belum menjadi wajib zakat, itu tidak wajib mempelajari zakat itu bagaimana begitu. Tapi kalau sudah masuk menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka kita harus tahu zakat itu bagaimana. Kemudian ini terkadang menjadi alasan bagi kita untuk apa? Untuk meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk menghamba kepadanya dengan alasan apa? Membangun dunia, dengan alasan mendapatkan dunia. Tapi jangan salah, apakah mencari dunia itu salah? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak salah. Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam beliau mengisahkan sebuah kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu pagi keluar bersama dengan beberapa para sahabat. Dalam perjalanan pagi itu, mereka berpapasan bertemu dengan seorang pemuda yang keluar dari rumahnya pagi-pagi. Kemudian giat bekerjanya, sehingga kemudian satu dari sahabat yang bersama Rasulullah tadi mengomentari, "Waiha hadza law kana fi sabilillah," law kana yas'a fi sabilillah. Seandainya pemuda ini berjuang, berusaha di jalan Allah. Ini kan sahabatnya Rasulullah melihat pemuda giat bekerja keluar pagi-pagi, dikomentari, "Coba dia berjuang seperti itu di jalan Allah. Kok kayaknya bukan di jalan Allah?" Kan begitu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberikan 5 jawaban. 5 jawaban. Yang terakhir ini yang harus kita pegang dan kita harus berhati-hati. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana kharaja yas'a ala waladin lahu sigharan
fahuwa fi sabilillah. Seandainya dia keluar dari rumahnya berusaha untuk anak kecil, anak-anaknya yang kecil, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang tua yang bekerja giat untuk menafkahi anak-anaknya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, laukana kharaja yas'a alal abawaini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Ketika dia keluar berusaha untuk kedua orang tuanya yang sepuh, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menafkahi orang tua. Yang ketiga, laukana yas'a, laukana kharaja yas'a ala ahlihi fahuwa fi sabilillah. Ketika dia keluar berusaha untuk keluarganya, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, laukana kharaja yas'a ala nafsihi ay kama qala, seandainya dia keluar berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari 4 jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, menjadi tanggung jawab kita, itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kelima, laukana kharaja yas'a tafakhuron wa takathuron fahuwa fi sabili syaiton. Seandainya dia keluar berusaha tafakhuron, untuk membangga-banggakan dirinya, ini loh, saya sudah menjadi orang terkaya di Indonesia, nomor 2, saya sudah menjadi orang terkaya seini. Itu tafakhuron, untuk membangga-banggakan dirinya. Wa takathuron, takathuron ini untuk memperbanyak harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu takathuron, memperbanyak. Fahuwa fi sabilis syaiton, maka dia berada di jalan setan. Tipis tidak? Tipis. Tipis sekali batasannya antara di jalan Allah dengan di jalan setan. Maka yang memperbanyak dan untuk membangga-banggakan itu berada di jalan setan. Dan ini sulit sekali. Yang berada di depan, jangan dikira kami di sini yang berdiri di sini itu ikhlas, belum tentu. Ujiannya juga sulit. Sama, kita diuji sulit sekali. Pernah, ini yang saya rasakan, sulitnya untuk ikhlas. Suatu ketika kami di bawah yayasan itu mengirim beberapa kader-kader kami untuk sekolah ke luar negeri, dibiayai oleh yayasan, pastinya pembina juga mengcover. Ketika mau berangkat, beberapa anak-anak kami itu pastilah buat paspor, buat begini. Ketika itu di yayasan saldonya 0. Saya bingung mau minta juga pembina, sedang sulit. Di hari itu tiba-tiba ada yang nelpon, takmir masjid untuk mengisi khutbah Jumat. Wah, ini sudah, saya khutbah nanti, apa yang diberikan oleh takmir masjid saya niatkan untuk anak yang mau berangkat untuk biaya buat paspor. Khutbah, selesai khutbah, ketika salaman itu kok amplopnya lebih tebal, nggak seperti biasanya. Itu aduh, ini gimana ini, saya serahkan ke yayasan atau enggak ini?
Jadi kadang terbesit seperti itu. Padahal di niat awal sudah niat sekali untuk menggunakan uang ini untuk apa? Untuk kebutuhan anak-anak. Mikir pulang dari masjid sampai ke kantor, itu mikir, ini saya serahkan atau enggak ya? Kalau enggak juga sah-sah saja. Memang itu hak kita. Tapi kemudian saya serahkan. Setelah berkecamuk perang di hati, saya serahkan. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dibuka ternyata uangnya 20 ribuan yang biasanya 100 ribuan. Lembarannya itu 20 ribuan. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji keikhlasan kita hanya sekedar dari tebal tipisnya amplop. Besar kecilnya transferan. Itu ujian. Ujian apa? Ujian untuk kita dapat memahami makna ikhlas. Memahami makna ikhlas tidak mudah. Terkadang apa? Terkadang kita diuji dalam hal-hal seperti itu. Jauh kita kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Jauh kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan beberapa kisah. Kisah yang pertama, Sayyidina Husain itu memiliki putra, dan putra inilah satu-satunya jalur keturunan beliau yang sampai kepada kita sekarang. Jadi habaib-habaib yang keturunannya Sayyidina Husain hanya melalui satu jalur ini. Namanya adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, dikenal dengan julukan As-Sajjad atau ahli sujud. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ini kalau kita cari di internet, ini salah satu imam besar Syiah. Jadi saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya Syiah, bukan. Syiah itu ngeklaim. Ini ulama kita. Ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang alim, orang soleh, imam besar, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau terkenal pelit. Terkenal sekali pelit. Banyak yang minta ke beliau nggak dikasih. Padahal usahanya banyak. Kaya raya. Dikenal pelit. Setelah beliau wafat, baru diketahui ternyata ada ratusan keluarga di kota Madinah yang itu menjadi tanggungan beliau, dan setiap bulan beliau memenuhi kebutuhan mereka semuanya. Setelah wafat baru ketahuan bahwa beliau menanggung beberapa keluarga, seluruh kebutuhannya ditanggung oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ini adalah contoh bahwa apa? Bukan tafakhuron, bukan membangga-banggakan, bukan takatsuron, bukan memperbanyak harta, tapi dia niatnya membangun dunia ini. Dengan apa? Dengan menggunakan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk mensejahterakan, untuk memuliakan, untuk menyekolahkan, untuk semuanya untuk kemaslahatan. Apakah ini ada contohnya? Ada contohnya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar ketika berebut untuk apa? Sayyidina Umar datang ke Rasulullah ingin mensedekahkan setengah hartanya, ingin lebih dulu agar tidak didahului Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar sudah mensedekahkan berapa? 100% hartanya. Kenapa bisa seperti ini? Karena menghamba. Karena mereka merasa hamba. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangkan jizyah? Jizyah ini sejenis pajak yang dibayarkan oleh orang-orang non-Muslim yang berada di naungan kekuasaan umat Islam. Dari Bahrain, penuh memenuhi Masjid Nabawi, dinar, dirham, permata, itu memenuhi. Itu langsung dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersisa beberapa dirham, tersisa beberapa dirham saja, dan disimpan oleh Rasulullah di bawah bantal. Ketika Rasulullah sholat subuh, biasanya setelah sholat subuh Rasulullah zikir. Lah ini Rasulullah tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa Rasulullah? Tadi saya sholat tidak tenang. Kenapa? Saya berpikir, ternyata saya masih menyimpan beberapa dirham di bawah bantal saya.
Bagaimana Rasulullah, kata Rasulullah, seorang Rasul yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan di akhirat, masih menyimpan harta di rumahnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Kok masih menyimpan dirham di dalam rumah? Itu membuat Rasulullah tidak tenang. Sampai kita kepada keimanan seperti ini belum sampai, jauh, belum sampai dan jauh sekali. Maka inilah dua tugas manusia di dunia ini, yaitu menghamba dan juga memakmurkan dunia ini. Sebagai penutup, apa yang kita kaji tadi itu adalah penjelasan dari sebuah hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam buku Al-Hikam beliau. Bunyi hikmahnya adalah ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihad, usahamu, semangatmu dalam mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, dan kekuranganmu dalam melaksanakan sesuatu yang diminta darimu adalah bukti dari ketertutupan mata batin darimu. Jadi ketika kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, dan kemudian kita kurang usaha kita untuk melaksanakan sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita, itu adalah bentuk ketertutupan mata batin kita. Maka jangan heran ketika kita menemukan di masa-masa sekarang ada ibu-ibu ninggal anaknya 10 hari di rumahnya sendirian, usia beberapa bulan saja, hanya untuk 10 hari jalan-jalan anaknya sampai meninggal. Ada satu keluarga yang kemudian bunuh diri bersama-sama. Ada orang tua yang menyakiti anaknya. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada saudara yang membunuh adiknya. Ada ini, ada itu. Itu apa? Itu adalah bukti dari ketertutupan mata batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini semakin mempertajam mata batin kita, sehingga kita dapat memahami kehendak-kehendak Allah yang Allah gariskan di dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran, hikmah, pengalaman untuk memperkuat keimanan kita masing-masing, sehingga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan, menjadi cerminan dari agama ini, menjadi pantulan dari cahaya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.